Jatuhnya pemerintahan Orde Lama tidak membuat film terlepas dari tunggangan ideologi. Masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menjadikan film sebagai sarana propaganda utama untuk menumpas ideologi kiri yang secara sederhana ditabalkan sebagai PKI. Kamu berani dengan Pak Harto? PKI gitu aja, mau dicap PKI, gak dapat kerjaan sampai cucu kamu. Gila, masa orang dipersalahkan sampai cucunya, gak bisa di lingkungan, kan kejam betul ya. Soeharto yang berkuasa setelah banjir darah peristiwa 65 menjadikan PKI sebagai satu-satunya aktor segala jenis kejahatan di Indonesia. Konsepsi politik yang demikian itu kemudian diwujudkan dalam satu film propaganda terpenting Orde Baru, yakni film pengkhianatan G30 SPKI. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Saya kalau coret. Saya potong saja. Kita tidak punya banyak waktu. Baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Makanya itu waktu itu pemerintah Soeharto maka perlu dibikinnya satu film yang menjelaskan bahwa memang PKI yang memekup tanggal 30 September itu, gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan PKI. Menjadi tontonan wajib, itu fenomena yang baru sebetulnya. Bisa dibilang itu film pertama yang diwajibkan. Bagaimana Pak Harto? Menurut saya memang itu bagian dari usaha Orde Baru lah, untuk membuat film itu bisa diterima secara luas, bisa ditonton secara luas. Para pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Film pengkhianatan G30 SPKI adalah bagian dari sebuah usaha terencana pemerintah Orde Baru untuk membuat menggambarkan PKI sebagai ancaman bersama yang memang digambarkan kejam, digambarkan tidak berkemanusiaan, digambarkan tidak agamis, bukan sekedar ateis tapi juga tidak agamis. Tidak agamis artinya mereka tidak menghormati orang beragama, mereka cenderung melecehkan orang beragama. Kan adegan pembukaannya adalah adegan menginjak-injak Quran kan, menghantam musola gitu dan sebagainya. Jadi memang penggambaran PKI sebagai setan itu ya di film itu sebetulnya, dan itu memang ingin dijadikan sebagai bagian bahan propaganda Orde Baru. Film G30 PKI memang adalah proyek pemerintah, khususnya Seknek yang dibuat oleh PFN, perusahaan film negara. Memang sutradaranya adalah Arifin Sinur. Kenapa pemerintah perlu membuat film ini? Itu pertanyaan pertama. Pertama karena timbul dua pendapat. Pendapat pemerintah dan rakyat banyak mengatakan bahwa ini adalah gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. PKI mokup, membunuh jenderal dan sebagainya. Nah, PKI mengatakan bukan. Ini adalah satu pertentangan intern angkatan darat. Pertentangan intern angkatan darat. Bukannya PKI. Padahal ada bukti banyak bahwa ini adalah memang usaha PKI untuk kup. Antar jenderal dibunuh, ada Dewan Revolusi yang juga orang-orang PKI di sana. Tentang Dewan Jenderal yang tidak ada. Bisa dibilang untuk film pesanan,
Karena pada waktu itu pemerintah atau negara memiliki sendiri perusahaan produksinya, mereka membuat langsung di situ. Dan dalam membuat, mereka meminta menyewa para sutradara handal, terutama sebetulnya Arifin Senur yang 2 kali membuat film di bawah PPFN yang dianggap sebagai film propaganda, yaitu film Pengkhianatan G30 SPKI serta Serangan Fajar. 2 film itu yang memang diproduksi oleh PPFN. Dibilang pesanan pemerintah ya gimana, karena memang itu dibuat oleh perusahaan film negara, artinya memang buat kepentingan negara, pemerintah dalam hal ini, sehingga ya muatannya memang seperti itu. Tetapi perkara isinya sendiri sebetulnya kan memang film itu dimaksudkan sebagai sebuah propaganda dengan naskah yang ditulis oleh Nugroho Susanto dan Ismail Saleh, yang dikembangkan dari berbagai macam catatan persidangan orang-orang yang menjadi tersangka waktu itu. Nah, sesungguhnya memang dengan basis catatan itu ya diharapkan dengan nyata bahwa film itu menunjuk pada PKI sebagai pelaku di balik yang mendesain seluruh peristiwa 65 itu. Tetapi yang menarik dari film itu adalah tidak ada penggambaran langsung yang memperlihatkan komunikasi langsung antara Politbiro PKI dengan kelompok tentara muda yang dipimpin Untung. Tidak ada komunikasi langsung, itu tidak digambarkan, dan itu memang ada missing link kan kabarnya, yang sampai sekarang pun masih jadi persoalan dan menjadi bahan spekulasi banyak pihak. Lapor, Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai, dan selanjutnya siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan.